Hmm. Hmm. Sebentar ya, yang di room ya. Kita lagi prepare dulu yang di Cikarang yang offline ya. Apa tuh? Agak itu ya, agak burem ya. Makro mikro. Makro ya. Makro, Pak. Oke ya, suara saya room jelas nggak di room? Coba tes dulu suaranya, kayak harus pindahin ke itu kayaknya. Sudah cukup jelas. Oh, iya, berarti suaranya nggak masuk, bentar. Coba ya bersuara dulu yang di room. Pagi, Pak. Oke, saya pindahin ke suaranya. Oke, ya sudah jelas ya. Kita soalnya hibrid ya, antara Cikarang dan Kerawang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini perdana ya, perdana untuk mata kuliah pengantar ekonomi makro ya. Nah, dalam perkuliahan kita yang nanti 16 kali ini ya, nah silahkan, ini bikin apa nih? Chat apa? Oh boleh, boleh. Nama saya dimasukin, link saya nggak apa-apa. Nomor saya dimasukin 0852, digabung aja. 8317 8500. Silahkan add aja. Teman-teman yang ini tinggal ini aja. Nanti paling bisa kalau ini saya copyin kalau nanti saya udah masuk grup nih. Linknya agak sulit. Atau salah satu di sini nomornya yang dari perwakilan Cikarang. Ini udah ada belum yang Cikarang yang masuk? Belum. Sok, nomor siapa aja dimasukin satu orang nanti biar bisa ini. Kalau nggak kan ngeklik itunya harus masuk room dulu. Benar nggak? Sok di join dulu deh biar nanti ini. Iya. Ada dulu ya. Bisa. Gak apa-apa Sob, kalau mau join dulu.
Ini baru berapa orang yang join. Ada berapa sekelasnya? Ada berapa? Banyak ya? Oke, tinggal ini aja lagi. Hah? Udah. Kirim aja ke temannya antara ini. Ini udah. Mana sini? Siapa namanya? Bisa. Makro. Udah pada masuk ini semua kan? Udah masuk ke Adlink semua? Saya sinkron lagi deh. Biasanya kalau udah sinkron, kalau udah divalidasi dia masuk. Ini ada jadwal Senin ke mana nih? Ini kayaknya kelasnya bukan ke saya. Yang malam ya. Yang malam digabung juga sama Sabtu. Beda. Ada lagi. So, banyak yang digabung kelasnya. Ada yang digabung-gabung. Nah ini soalnya selama 1 minggu 2 minggu ke depannya jadwal masih belum fix nih. Nanti ada perubahan. Nanti ada yang digabung, ada yang nanti yang dosennya nanti digabung ke dosen lain gitu. Nah sampai ini. Tapi kalau yang Sabtu udah fix nih, nggak ini. Kayaknya yang kelas-kelas ini masih ini kan kalau ini kan yang makro ini ya, yang KC2 ya, KC2 yang manajemen sama yang KC2 yang manajemen semua ya. Ini kelas malam nih. Malam. Benar malam. Ini KC2 semuanya itu. Nih coba kita lihat ya, kita lihat di presensi ya. Ini yang KC2 di presensi. Ini ada yang kelas ini enggak apa semuanya KC semua? Semuanya KC semua. Enggak ada M ya. M itu kan kelas malam. K ini kan kelas karyawan nih, karyawan weekend nih. Depannya K itu karyawan. Nah, kalau depannya dia M malam. Nah, kalau P pagi gitu. Regulernya kodenya gitu, kode-kodenya. Ini kan kalau ini kelas internasional nih. Ini kelasnya KC. Nah, ini PB. Nah, ini kelas pagi. D1 ini kampus Cililitan. Ini C2 Kerawang, Bekasi, Cikarang. C2 atau yang C1 gitu kan. Ini yang KC1 harusnya ini KC1, kan ini sekarang KC2 semua ya. Ini 2 ya, nih saya ini klik ini ya. Ini mahasiswanya nih. Ada di sini apa ada di Kerawang nih. Yang 5 orang ini. Lingling, Kristiani, Maya Susanti, Rati, Dwi, ini. Kelas ini. Iya, benar. Nah, berarti
kelasnya didaftarinya bukan Cikarang, ini Kerawang, KC2. Gak apa-apa, Kerawang sama Cikarang sama. Dulu pengkodeannya C1 C2 pengkodeannya, karena berarti pengkodeannya dibalikin lagi pengkodeannya. Oke, berarti benar kelas ini. Berarti yang karyawan itunya di aman ya. Selain hari ini yang teman-teman kosong di hari apa? Saya soalnya itu ada jadwal di pasca sarjana ya, jadwal di pasca itu saya kalau soalnya Juni. Minggu depan saya ada jadwal di ngajar pasca yang mahasiswa kampus Cililitan. Itu per 3 minggu sekali sih. Nah Pak, satu jamnya jam pagi sampai 3 sesi sekaligus dia. Ininya. Paling nanti minggu depan kalau ini saya nggak bisa dari Sabtu nih minggu depan. Paling pun kalau misalnya kebentrok jadwal segala macam, paling hanya kebentrok kalau ada 2 minggu tenang gitu ya. Terus bisa digabung kelas malam. Kelas malam gimana? Beda dosen kali ya? Kelas malam siapa? Malam kemarin saya yang ngajar, cuma pas saya lihat jadwal perubahan berubah lagi. Tanggal 20 Maret. 20 Maret. Hari Sabtu malam dengan Pak Yanto sepertinya Pak. Oh Pak Taryanto. Pak Taryanto berarti online ya? Pak Yanto mana? Kelas malam. Kita online aja kalau nanti pas ganti hari online aja. Paling cuma ketemu yang ada 3 nanti yang beda sih kayaknya. Tanggal 22 Maret. Tanggal 22 Maret ya? Sabtu ya. Nah, saya kebagian ini. Nah, jam 8 sampai jam 15.15. Terus 1, 2, 3. Jadi dia sekaligus itu langsung 3 sesi. Jadi pagi sampai sore itu dosennya cuma 1. Nanti minggu depan gantian siapa gitu. Jadi ini per 3 minggu. Kalau di jadwal sini, kalau di ininya tuh kenanya saya di ini tanggal ini sesi 1, 2, 3 ini tanggalnya. Nanti ada lagi saya di tanggal ini tanggal berapa nih? April kan. Jadi sebenarnya nggak masalah, cuma ketemunya cuma satu-satu. Ntar paling keganggu jadwal online itu paling cuma 1 kali atau 2 kali sebelum UTS, terus 1 kali atau 2 kali sebelum UAS gitu. Sebenarnya nggak masalah sih kalau ini kan nggak ganggu secara utuh ya. Jadi hanya ini aja. Paling nanti kita tektokan di grup WhatsApp ya. Kalau nanti kita misalnya mau ganti hari atau mau apa. Kalaupun nggak ganti hari minggu depan nggak masalah sih kayaknya, karena ada minggu tenang kan, 1 minggu gitu. Nanti kita sepakat aja ya di grup WhatsApp ya. Baik, untuk hari ini karena perdana hari ini kita akan belajar tentang masalah pengantar ekonomi makro. Tadi udah sama mikro ya tadi di awal. Ya. Mikro kan berbicaranya kan hanya skala kecil, skala di perusahaannya. Kalau makro berarti skalanya besar gitu skalanya. Itu yang membedakan secara umum global. Jadi pembahasan kita lebih banyak ke arah secara totalitas tuh. Semuanya yang berhubungan dengan ekonomi makronya itu seperti apa. Tadi belum saya keluarin nih. Ini yang di Cikarang, Kerawang. Agak berat, internetnya berat. Baik, sebelum kita mulai ya, kita perkenalan dulu ya. Jadi tak kenal maka tak aruf ya. Jadi tak kenal maka harus kenalan gitu ya. Jadi kalau misalnya tak kenal maka tak sayang, bukan berarti kenal nanti jadi sayang kan, lain cerita gitu ya. Karena memang di dalam kita pertemuan, baik kita bertemu secara online ataupun secara offline, satu dengan yang lainnya ini tidak menutup kemungkinan kita untuk saling bersilaturahmi, saling koneksi ya. Karena koneksi sekarang tuh di zaman sekarang Society 5.0, perkuliahan itu ada 2 mode hibrid ya, ada online dan ada offline di dalamnya. Itu tidak permasalahkan di situ. Dan kesibukan yang luar biasa. Teman-teman sambil kerja, sambil kuliah, ini semangat yang luar biasa saya katakan ya, karena dengan perjuangannya ada belum tidur gitu ya. Nah itu seperti itu.
Ya saya juga dulu kalau udah cerita juga saya ingat banget waktu saya lulus SMA 2006 saya pun kerja di PT juga tahun 2006 sampai 2008 saya kerja di PT dari karyawan PT kerja di produksi capek luar biasa ya. Paling sedih itu kalau cowok kerjanya dioper ke bagian gudang. Gudang itu yang saya lihat tuh paling capek gitu. Karena kan ngangkat turun barang dari mobil box ya, kemudian sampai dengan apa segala macam. Itu kalau lagi puasa saya sampai pingsan tuh. Dulu pas puasa masih 2 ingat banget saya itu pingsan tuh di situ. Padahal tuh puasa cuma tinggal sejam lagi tuh waktu itu. Karena saking lemesnya ya, karena kalau kondisi nggak minum, kondisinya itu bener-bener ngangkat barang yang berat-berat itu luar biasa. Saya merasakan 2 tahun di situ. Saya tahun pertama saya kerja di PT, alhamdulillah tidak menemukan zona nyaman. Ketika tidak menemukan zona nyaman, maka disitulah saya berpikir bahwa ada yang salah dalam hidup saya. Makanya saya hijrah, saya kuliah itu di situ. Bukan berarti kuliah karena memang punya duit, enggak. Kuliah karena memang ada tidak nyaman di dalam suatu tempat, suatu instansi. Akhirnya saya keluar hijrah. Hijrahnya dengan cara kita sendiri kan. Kita harus upgrade skill, upgrade ilmu. Karena kalau kita nggak pernah upgrade skill, nggak pernah upgrade ilmu, kita nggak bisa. Nggak ada apa-apa. Sampai tua di situ. Teman saya ada sampai sekarang teman saya masih kita masih ngecek chat segala macam tuh masih bertahan di tempat yang sama. Saya dulu di PT Armstrong saya dulu di kawasan Hyundai. Sekarang kalau nggak salah saya lihat udah pindah ke kawasan Egypt sekarang di daerah Egypt ya Cikarang ya maksudnya situ. Nah itu saya 2 tahun 2006 sampai 2008. 2007 saya baru mulai kuliah. Dulu niatnya baik ngumpulin duit, alhamdulillah nggak kumpul juga kan ya. Karena kalau niat itu kalau misalnya tidak dibarengi dengan aksi, dengan action, itu tidak akan pernah dapat. Gitu. Karena kenapa? Karena masalah setiap hari berubah, kebutuhan setiap hari orang akan terus berubah. Makanya orang yang punya rencana, orang yang punya mimpi besar, tapi mimpinya hanya sekedar mimpi, hanya sekedar angan-angan tanpa ada realisasi, tanpa ada action, no. Karena nggak akan tercapai. Pak, saya mau nabung, Pak, ngumpulin sebulan katakanlah 2 juta atau 5 juta atau kumpulin, tetap nggak akan bisa tercapai kalau teman-teman tidak akan punya action. Saya pengen beli apa? Udah, jalan aja. Tinggal pikirkan bagaimana cara penyelesaiannya dan dengan cara yang lebih baik dan teman-teman bisa mengukur tingkat kemampuan teman-teman. Pak, nggak cukup, berarti nyari side job, nyari sampingan yang memang bisa memenuhi itu. Karena esensinya yang namanya uang itu tergantung kita. Tergantung bagaimana kita itu bisa ngelola, kita itu bisa memanage keuangan kita dengan baik. Karena uang itu idealnya cepat habis. Karena niat nabung itu rugi. Inflasi setiap per tahun berapa? Hampir 10 sampai 12% per tahun inflasinya. Kalau inflasinya 10 sampai 12%, berarti kalau Anda nabung di bank 100 juta, itu dalam setahun nggak Anda ambil-ambil. Anda udah rugi tuh 10 sampai 12%. Potong admin ada, terus juga nilai mata uangnya turun. Zaman dulu yang paling gampang indikator untuk mata uang itu adalah emas murni, logam mulia. Logam mulia zaman Pak Harto tahun 90-an itu 20.000 per gram. Sekarang udah 1.200 per 100 sekarang. Berarti artinya apa? Uang 20.000 itu setara dengan uang 1,5 juta saat ini. Kecil. Jadi kalau Anda mikir uang 1M sekarang kelihatan gede nih, nanti 10 tahun, 20 tahun mungkin uang sekarang sama dengan uang 1 juta. Karena inflasi setiap tahun 10%. Kalau 10% inflasi setiap tahun, dalam 10 tahun kenaikan 2 kali lipat berarti. Ya kan? Anda punya uang 100 juta, mungkin nanti nilai mata uang di 10 tahun akan itu sama dengan 50 juta atau duitnya. Nominalnya kelihatannya besar, tapi nilai tukarnya kecil. Itu inflasi. Sama, kita bicara makro itu bicara global gitu. Makanya biaya kuliah saya dulu masih ingat banget, saya masih murah banget. Dulu itu masih 1,2 juta per semester. Sekarang udah hampir 4 sampai 5 ya sekarang itu ya. Itu sama duitnya berarti. Tahun 2007-2008 sampai tahun 2025 sama berarti. Karena inflasi, kenaikan dan segala macam itu tanpa dipungkiri kan, keuangan itu terus akan turun, nominalnya kelihatan besar tapi kecil.
belajar tentang masalah ekonomi itu. Jadi kita tahu, makanya orang yang nabung di bank itu rugi. Aku beli emas 24 tahun 2018 yang masih harganya 450. Sekarang udah 1.700.000. Kalau logam mulia itu harus jangka panjang nyimpennya. Iya, aku juga sama mas 24 sama Iya. Kalau dijual dalam waktu setahun 2 tahun dapat rugi karena dia ada nilai potongan tersendiri itu. Makanya kalau mau beli logam mulia itu mau tidak mau itu belinya investasi minimal 10 tahun baru dapat untung. Kalau cuma buat jangka pendek nabung di bank nggak masalah. Yang suatu waktu bisa Anda ambil kapanpun. Kalau deposito dan segala macam nggak apa-apa sih, itu kan bisa diambilnya nanti tergantung jangka waktu kita berapa tahun tuh di situ penggunaan. Jadi kembali ke kitanya kita menggunakan ini. Gitu. Saya dari S1 saya pendidikan matematika, saya SPD. Saya itu gelarnya SPD. Ini sarjana pendidikan matematika. Dulu saya jadi guru. Hijrah saya dari itu jadi guru matematika dari tahun 2008 sampai 2016 di sekolah. Saya mulai kuliah S2 tahun 2011 akhir, baru saya ngambil kuliah MM. Dulu saya jadi dosen itu 2012, masih SPD, saya ngajar kalkulus, statistik dan segala macam sambil kuliah S2. Zaman dulu dosen belum harus S2. Tahun 2012 dulu. Saya lulus S2 itu 2014. Saya baru punya gelar MM. Sebelumnya saya enggak. Dari pindah ke dosen baru mulai tahun 2015-2016. Karena dosen pada waktu itu untuk mendapatkan nomor NIDN itu wajib S2. Maka saya dosen benar-benar hijrah ke dosen full itu 2015-2016. Itu baru saya mulai berkarir jadi dosen. Pindahlah dari guru ke dosen ketika kuliah MM. Terus 2016 saya baru mulai kuliah doktor 2016, lulus 2020. Saya 4 tahun, agak telat setahun. Sekarang ada S2 saya satu lagi yang belum terselesaikan. Sebenarnya saya antara galau mau dikelarkan mau enggak. Saya lagi ngambil S2 Teknik Informatika, jurusan komputer untuk dapat gelar MKOM di kampus Pamulang. Cuma belum saya ini kan tahu saya selesaikan apa enggak. Karena kondisinya saya lagi kondisi nggak terlalu membutuhkan gelar banget sih, karena gelar S2 yang kedua kali sebenarnya. Cuma saya sudah selesai, tinggal finishing di bab 4 bab 5, setelah itu tinggal sidang. Saya udah seminar proposal sebenarnya, antara maju mundur gitu. Karena banyak hal yang kita pikirkan kalau sudah banyak kesibukan yang ada gitu. Saya dosen tuh mulai 2015-2016 gitu. Jadi banyak hal yang memang kita ini kan ya di dunia perdosenan. Tapi dosen bukan jadi salah satu tumpuan, kita harus berfokus ke dosen. Saya dari semenjak saya dulu jadi guru itu, saya orang yang nggak pernah bisa diam. Saya lebih banyak membangun side job dibandingkan dengan kerjaan utama saya. Gitu. Harus jadi guru juga sama. Saya lebih banyak ngajar privat. Saya lebih banyak karena kalau privat kan tujuannya mencari uang, bukan buat ini. Kalau di sekolah guru ngenes, sok aja Anda itu. Saya ngajar di berbagai macam lembaga pendidikan kayak Ganesha Operation, kayak Primagama, itu udah biasa saya lalu. Terus masuk ke les privat. Sampai yang guru-guru saya itu udah banyak yang pada gelar magister sudah banyak. Gitu. Nah, itu yang menyebabkan sampai saya dari ini pun saya lebih bergerak di dunia konsultan dan tim pakar, tim ahli saya. Kalau saat ini yang memang saya bekerja gitu. Jadi memang di dunia kedosenan, walaupun saya di sini kuliah, saya pun sebagai dekan fakultas di pariwisata dan bahasa di Pertiwi, tetap saya pun punya side job lain yang di luar yang saya kerjakan. Karena saya rasa itu yang lebih menguntungkan buat memenuhi gaya hidup, bukan memenuhi kebutuhan. Kalau memenuhi kebutuhan, kita kerja di satu tempat itu cukup. Tapi memenuhi gaya hidup kita itu nggak bisa, ya, gitu. Jadi Anda sepaham. Jadi kalau namanya orang ekonomi, ketika berpikir sesuatu harus punya berpikirnya itu harus off the book ya. Berpikir yang lain dari yang lain dan kita harus bisa. Gak apa-apa profesi kita sebagai guru, tapi penghasilan kita lebih daripada itu. Itu lebih baik dibandingkan dengan teman-teman harus sabar dan harus hemat. Posisinya ketika teman-teman ingin mendapatkan sesuatu, tidak cuma dua. Teman-teman berani capek untuk mendapatkannya, atau teman-teman bersabar dan hemat hidupnya.
Itu pilihannya. Kalau kebutuhan saya meningkat, saya nggak pernah mau hemat. Berarti perbesar penghasilannya. Jangan hemat. Kalau orang hemat ada hemat, silakan. Kalau saya tipikalnya orang ketika saya pengen sesuatu, saya nggak berhemat. Normal seperti biasa, tapi saya cari sampingan lain yang untuk bisa mencukupi. Jadi tingkatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan kita, untuk memenuhi keinginan kita. Kalau mau berhemat, nggak apa-apa, silakan. Itu hak dari masing-masing orang. Karena ketika kita mempush diri kita lebih baik lagi mempushnya. Kalau kita nggak mempush, nggak ini lagi. Nah, kemudian kalau teman-teman mau join di medsos saya ya, medsos saya itu teman-teman tinggal ini aja tuh, mulai dari FB, Instagram dan sampai dengan ini boleh. Silakan nanti add aja @abi_arif_hidayat. Nah, ini di semua media sosial saya ya, mulai dari Facebook ya, mulai dari Instagram, IG, Lemon 8 juga saya ada di Lemon 8 ya, kemudian sampai dengan istilah TikTok segala macam, sampai dengan link YouTube pun ada. Ketik aja @abi_arif_hidayat. Nah, itu saya kadang hanya sharing-sharing, berbagi-bagi tentang masalah motivasi ya, sama lebih umum ke sana. Karena saya rasa di dunia media sekarang ini adalah manusia berubah arahnya. Mulai dari pertama adalah manusia sebagai makhluk sosial dulunya, sekarang bergeser. Manusia beralih menjadi makhluk media sosial gitu. Hidup kita sekarang hidupnya di media sosial gitu, bukan kita hidupnya di kehidupan ini umum. Zaman dulu orang silaturahim kemana-mana. Tapi zaman dulu dan sekarang itu sebenarnya bagus. Karena silaturahim yang paling baik adalah silaturahim yang memang bisa mendekatkan kita kepada sesuatu hal yang menguntungkan. So, banyak saudara, kalau orang dulu banyak rezeki. Banyak silaturahim itu adalah memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki kan. Zaman sekarang kita kebanyakan online kan, silaturahim. Ada orang kena musibah, kena apa dan segala macam. Bedanya apa? Mereka hanya sekedar menyampaikan saja kan. Kayak gitu penggunaannya. Itu ya dari ini, intinya gini, teman-teman perkuliahan itu bisa selesai jika teman-teman punya semangat yang konsisten sampai dengan semester akhir. Urusan teman-teman tepat waktu, urusan teman-teman nanti mendalami, nambah waktunya 6 bulan, nambah waktunya setahun dan sebagainya, silahkan. Itu tidak menutup kemungkinan, karena orang yang sibuk itu biasanya mereka itu punya berbagai macam skala prioritas yang harus diselesaikan dulu. Jadi nggak mesti kuliah itu tepat waktu, bagus, semangat tepat waktu. Tapi kalau misalnya terlambat, lulus dengan temannya beda gitu, Anda jangan ngedrop, selesaikan. Dan teman-teman menyelesaikan, teman-teman bisa punya gelar sarjana. Kalau teman-teman tidak selesaikan, teman-teman nggak punya gelar sarjana. Dari mana teman-teman punya gelar? Sementara di kehidupan saat ini, Indonesia itu gelar itu masih dijadikan sebagai salah satu kayak ibaratnya itu status sosial kita. Sok aja. Saya dulu di KTP saya tidak pernah pakai gelar ya, karena sekarang di kartu keluarga ada pendidikan, saya upgrade ke pendidikan doktor ke S3. Ternyata saya diminta ijazah sama Dukcapil S3 saya, akhirnya di dalam KTP saya, dalam kakak saya ada gelarnya. Dulu nggak pernah saya pakai gelar. Saya nggak pernah upgrade, dulu pendidikan cuma SMA, cuma S1 gitu di kartu keluarga. Tapi ketika sudah di-upgrade, dia minta pendidikan saya berubah jadi doktor, S3, dia minta ijazah, akhirnya KTP saya sekarang pakai gelar ini. Dan gak enaknya kalau kita pakai gelar ini, kalau kita dimintain KTP, misalnya mau ke bank, mau kemana, orang mau pertamanya jutek pun tiba-tiba berubah seketika ketika sudah ngeliat KTP kita. Cok aja Anda ke rumah sakit pakai BPJS, kan suka diminta, Pak, pinjam KTP-nya gitu ya. Dia KTP kita. Pertama pelayanannya dia sembarangan ke kita, tiba-tiba berubah total. Karena melihat gelar itu. Indonesia itu masih kayak gitu. Karena saya jarang pakai gelar itu kecuali di perguruan tinggi ya. Kalau perguruan tinggi kan karena memang untuk di tengah-tengah ijazah kalian pakai gelar gitu. Kalau yang lainnya umum saya nggak pernah pakai gelar. KTP karena memang pas kemarin doang, karena saya berubah status dari karyawan swasta. Dulu saya karyawan swasta. Saya itu KTP saya walaupun dosen, saya karyawan swasta. Tapi pas kemarin saya rubah ke dosen, karena memang saya ada keperluan di ini untuk berubah ke dosen. Akhirnya semua berubah, minta ijazah ini. Ya kasih ijazahnya,
muncul di KTP saya keluarnya ada dokter. Dan itu menyebabkan orang ketika kita ke perbankan ke bagian apa yang meminta KTP, orang melihat pertama udah ada DR-nya, orang udah langsung lebih hormat sama kita. Itunya orang Indonesia. Karena sebenarnya kita bukan ingin dihormati, tetapi orang-orang kita itu kebanyakan tuh melayani kepada orang-orang yang kalau yang nggak sekolah itu biasanya sembarangan. Mental, ibaratnya ya bukan niat sombong dan niat apa ya, karena memang keadaan itulah begitu di kita di Indonesia. Para pejabat atau mungkin para anggota dewan dan segala macam ketika mereka mau mencalonkan jadi anggota DPR RI, gelar dipakai kan. Sampai teman saya ada yang sekolahnya banyak banget, sekolahnya sampai berapa gitu ya, sampai ada gelarnya berapa M-nya tuh banyak gitu. Bahkan saya di S2 Unpam ini ngambil ini direktur pasca sarjana saya itu gelarnya kalau saya lihat tuh 8 biji kayaknya gelarnya itu. S1-nya 4 kali, S2-nya 4 kali gitu. S1-nya sekali dia, 9 berarti 9 gelar ya gitu ya. Gelarnya itu. Ada kemarin tuh saya itu ingat banget saya. Saya dulu pas saya ketawa aja gelarnya sebelerat begitu. Saking dia senang sekolahnya itu. Sudah profesor, gelarnya banyak, jadi kalau dipanjangin panjang banget gitu. Saya sebenarnya paling agak ini, makanya saya kadang jarang. Saya kadang kalau misalnya jalan pakai gelar saya biasanya itu. Kadang kalau pakai dokter itu sudah cukup, sudah mewakili. Pasti kalau namanya dokter pasti udah S2 dan pasti udah S1 gitu. Itu tidak mesti kayak gitu biasanya. Itu ya. Intinya teman-teman tetap semangat. Kuliah dimanapun tidak menuntut kompetensi kita kalah dengan orang luar. Kompetensi dimiliki oleh pribadi, oleh personal masing-masing. Dengan personal masing-masing, teman-teman akan bisa meng-up diri teman-teman menjadi lebih baik ataupun menjadi orang yang lebih hebat ke depannya tergantung dari pribadi kita. Saya juga sama, saya tidak pernah kuliah di kampus negeri, saya kuliah sebenarnya swasta. Dan bahkan saya bisa punya teman-teman dan saya punya tim, pakar juga di lembaga instansi di manajemen dan litigasi dari Jakarta. Dan itu teman-teman saya kebanyakan lulusan dari luar negeri. Nah, lulusan luar negeri. Dan bahkan di dalam tim itu semuanya kebanyakan juga punya lisensinya lawyer dan sebagainya segala macam. Saya nggak punya gelar SH gitu, tapi ya saya bisa mengikuti dengan mereka dengan tim. Karena kalau tim kan bekerja bareng-bareng dan bersama-sama bagaimana kita menyelesaikan dengan berbagai macam tugas-tugas kita ke depannya. Gitu di awal saya ingin kenalan dulu dari masing-masing ya. Kenalannya gimana? Apa saya langsung dari absen aja kali ini? Atau dari yang di Cikarang dulu, mau silakan. Perkenalan dulu. Mungkin kenalkan nama ya, kemudian berarti udah kerja semua ya? Udah kerja ya. Kalau mungkin kalau belum udah kerja sebutin tempat kerjanya. Nah, mungkin dulu sekolahnya dari mana? SMA-nya, mungkin dari luar daerah ya, atau mungkin dari luar Jabodetabek dan sebagainya. Mau nggak silakan? Mulai dari Mbak boleh atau mulai dari saya? Ya, sama saya si Prasetya, lulusan dari SMK BNI. BNI yang punya Pak siapa? Pak Saiful. Kepala sekolah siapa kepala sekolahnya? Mbak Kuat. Iya. Baru kemarin saya ketemu Pak Kuat. Dulu nggak pernah ketemu saya di sana ya. Saya dulu pernah ngajar juga di sana. Mungkin lama banget. Dulu saya jadi guru ya. Kalau kata Pak Kuat tuh kemarin ketemu saya kayaknya Pak Arif tahun 2000 berapa gitu ya, 2010 ke 2009 di sana. Saya makanya kalau di 2015 masih TK kali ya. Saya makanya kalau sekolah-sekolah tuh kayak kemarin saya disuruh ngisi acara di SMK BNI kan, pas Pak Kuat itu kayak saya kenal Pak Arif deh. Iya Pak, saya kenal Bapak saya. Kita kan saya pernah ketemu Bapak dulu di SMK BNI. Zaman dulu SMK BNI pertama banget bentuk. Dulu zamannya Pak Yoga, dulu masih di Teleng di Rukok situ. Saya pada waktu itu. Dulu masih banyak mahasiswa itu paling pertama itu banyak di situ. Karena dia core-nya kan dengan siapa dulu? Parangga dulu itu kepala sekolahnya. Perdana itu Parangga. Dulu akhirnya Pak Sultan itu teman-teman juga, teman-teman ngajar di dosen sama sekolah.
Makanya agak hafal kalau di daerah-daerah sini. Sekarang sambil kerja Iya, di mana? ini sih. Nyusin. Nyusin itu produksi apa sih? Bapak tahunya apa? Nggak tahu, saya nggak pakai saya nanya. Di sini tahunya wafer, mie gitu ya. Enggak tahu. Jadi mesin yang di sini tuh khusus mie. Dia tuh sebenarnya nggak kerja sama, Pak. Jadi Gitu. wafer mie kebetulan namanya sama. Pemiliknya beda. Pemiliknya beda. Oh gitu. Kira saya itunya sama gitu ya. Kalau mobil mesin, itu Nissan. Gitu. Oke. Berarti kalau produk makanan berarti selalu kenyang ya? Kenyang sih. Iya paling kayak makan dikasih anak sendiri. Iya, karena kan di sana namanya produk makanan ya berarti kan banyak ya, apalagi pas mau lebaran ya biasanya. Iya, dan mie. Karena produksi makanan. Dulu saya kalau pakai Armstrong dulu kan dia perusahaan elektronik, bantalan elektronik. Jadi kayak bahan-bahan isolator, bahan-bahan pelengkap pendukung ya elektronik di dalamnya itu. Jadi kan kalau ada barang-barang yang isolator, nah itu misalnya buat antara penghubung yang itu semua itu produknya Armstrong produknya. Dia yang punya orang Singapura. Gitu. Kayak dulu di situ kerja bagian stampingnya, pernah dipindah ke bagian mesin yang luar tuh, pernah pindah ke gudang juga capek. Makanya saya kapok. Apalagi aku produksi makanan capek banget. Istirahatnya harus sekali Pak. Jadi kayak habis maghrib kalau masih keluar maghrib ngejar maghrib sama makan langsung masuk lagi jadi main handphone atau apa. Makanya aku pindah ke kelas ini nggak boleh kan kalau produksi makanan nggak boleh bawa HP atau aksesoris nggak boleh semua kan. Makanya udah kerasa banget biasanya jadi otomotif ini tiba-tiba kerasa banget capeknya. Itu konsekuensi di dalam kehidupan. Semua orang tuh punya ceritanya masing-masing, punya perjalanan hidupnya masing-masing. Yang penting kalau ketika kita memang punya niat untuk hijrah, nah, kita dengan cara kita sendiri. Bagaimana cara hijrahnya ya rubah keadaan. Ya karena kan Allah tidak akan berubah nasib kita kalau kita sendiri tidak mau berubah, maka kita sendiri yang rubah. Anda mau hijrah kemana ya rubah, sama. Gitu. Saya di saat ini saya mengatakan tuh, karena kehidupan tuh yang ke depan tuh yang dipikirkan tuh bukan ketika kita masih muda, tapi ketika kita sudah mendekati usia pensiun. Kalau pensiun itu sudah mulai namanya PDIP, penurunan daya ingat dan penghasilan, ya kan? Kalau sudah PDIP, kalau kita masih kerja di tempat orang, kita ke depan mau apa? Mau minta bantuan anak senior generasi, nanti gantian anak yang kita, ya kalau itu masih ada di kita ya nggak apa-apa. Artinya pahala aja amal, tapi kita harus berubah pola itu jangan sampai terjadi pada generasi-generasi berikutnya dengan cara kita merubahnya. Kapan kita menjadi seorang pekerja, kapan kita harus hijrah menjadi seorang owner, seorang pengusaha dan sebagainya, itu harus manusia itu. Karena kan konsep manusia itu sebenarnya kan di dalam yang muslim itu kan kita hanya disuruh apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Kita harus menjadi orang yang manfaat buat orang banyak. Gitu. Bukan disuruh menjadi karyawan, bukan disuruh menjadi seorang pengusaha, kita bisa jadi manfaat. Tapi kembali kalau kita lihat banyak orang-orang itu ketika sudah di masa tuanya itu post-power syndrome. Dulu punya jabatan mentereng di perusahaan sebagai direktur, sebagai apa dan sebagainya macam ya. Tiba-tiba dia pensiun. Kemana-mana biasa ada nyetirin, kemana-mana ada sekretarisnya, kemana-mana dia kalau apapun sudah disiapkan ya, kemana-mana tinggal duduk manis doang. Tiba-tiba pensiun, udah penghasilannya turun, nggak ada daya ingatnya turun, PDIP ya saya bilang. Yang ada itu yang sering terjadi ketika post-power syndrome di masa pensiun, biasa punya kesibukan terus tiba-tiba di rumah tidak punya kesibukan, nanti yang ada S3, stres, stroke, stop, kubur. Itu paling banyak. Kenapa? Karena kalau di masa kita tua, kita nggak bisa apa-apa. Teman-teman masih muda, capek luar biasa, capek fisik itu gampang diobatin, tidur, istirahat, sembuh. Tapi capek psikis, orang yang tadi pejabat tiba-tiba pensiun, tiba-tiba kalau masuk kantor, selamat pagi Pak, disapa dengan ramah senyum, Bapak mau minum apa, mau apa segala macam, kan dihormati, tiba-tiba di rumah
Yang ada nggak bisa ngapa-ngapain, udah duitnya habis dan sebagainya. Jadi sedang S3, stres, stop. Gimana cara mengubah pola itu? Rubahlah pola itu sebelum kita bisa membuat sesuatu hal yang ketika kita pensiun. Jangan sampai itu terjadi lagi. Karena manusia, kita lupa loh waktu, cepet banget. Saya ingat banget. Dulu saya di PT, kerja di PT, kemudian saya baru ngambil kuliah doktor. Oh, tiba-tiba udah lulus doktor. Sekarang usia saya udah 37 tahun. Di masa usia sekarang tuh saya lagi ada kegalauan dalam hati. Oh, gak mungkin dong saya selamanya harus kerja di tempat orang. Dalam hati saya sudah mulai bergejolak. Itu tandanya apa? Padahal teman-teman saya yang usia 55, udah besoknya dia pensiun, masih santai-santai aja. Yang salah itu sebenarnya kita mempersiapkan masa tua kita dibandingkan masa muda dan masa kita masih kuat, masih produktif. Kalau masih produktif, kita tidak akan pernah takut. Kerja capek pakai otot pun bisa. Kalau saya sekarang kerja dan dulu pakai otot di PT, saya hijrah ke dosen, saya dipakai otot. Gitu. Tapi semua orang itu akan beralih. Ada teman-teman nanti akan lebih mulai lagi nih, teman-teman dari mulai S1 kuliah, tiba-tiba teman-teman dokter juga. Ada masanya. Saya dulu di masa generasi muda, sekarang saya masa di generasi tua. Teman-teman masuk nih, nanti lama-lama kan tua saya kan. Nah, di masa tua itu kita pasti akan ketinggalan dengan generasi muda yang perkembangan teknologi yang luar biasa cepat dan smartnya saat ini. Benar nggak? Nah, ketika itu sudah berubah dan itu yang ada, maka teman-teman mau tidak mau itu akan lemah kan. Yang golongan tua ini. Lama-lama dia tergeser, pensiun, selesai. Sebelum usia itu dipersiapkan bagaimana caranya menjadi seorang yang punya passive income, punya suatu hal yang lain dan tidak terlibat dengan orang lain. Saya sudah mulai bergejolak hati saya. Saya dulu saya bikin usaha pernah. Sampai dulu pas pandemi lagi saya pagi. Karena ada beberapa side job yang saya kerjakan secara personal ya. Tapi saya harus membuka juga suatu usaha yang memang kelihatan. Kalau saya kan lebih bergerak ke arah profesional, ada sehingga orang nggak tahu ini, tapi penghasilan setiap bulan ada. Itu profesional. Nah, cuma harus dibarengi dengan sesuatu hal nanti passive income apa yang saya dapatkan di masa tua. Itu PR saya. PR teman-teman juga, kalau teman-teman tidak mau menikmati di masa tua, nanti yang ada S3 nanti. Di masa tua itu sebenarnya jangan sampai S3. Harusnya itu senang, bahagia, ya kan? Jadi happy gitu. Jadi kembali loh. Masa tua itu teman-teman tidak akan dihadapin dengan siapapun. Teman-teman sekarang nih, siapa teman terdekat teman-teman? Ada si A, si B, si C. Siapa orang yang paling dekat? Anak Pak kalau sudah menikah sama istri. Siapa orang tua dan segala macam. Lama-lama orang itu kan akan meninggalkan kita. So dari dulu zaman sejarahnya nggak ada seorang orang tua, nenek, kakek kita sudah pada nggak ada kan. Bahkan ya ada yang ditinggal duluan ya. Ada yang ibaratnya itu anak lama-lama anak udah gede pengen nikah punya keluarga sendiri kan. Nah kita balik sama siapa? Kita yang hidup dulunya sendiri, hidup sama orang tua sampai dengan usia kita ini, tiba-tiba ketika sudah menikah kita hidup dengan istri atau suami kita. Kita punya anak kita gedein nih. Habis anak digedein tiba-tiba anak udah mulai dewasa dia pengen nikah. Dia ingin membangun keluarga sendiri. Dia keluar tuh dari rumah. Satu anak kedua, anak ketiga, anak keempat dan seterusnya kan. Lama-lama tua tuh, anaknya sibuk, ada yang kerja di luar negeri, ada yang segala macam, jarang ketemu tuh. Akhirnya ketemu cuma setahun sekali pasti segala macam. Akhirnya yang ada adalah balik kembali ke berdua. Hidup tuh kita sama pasangan kita tuh, di masa tua itu. Makanya orang yang ibaratnya suami istri, nanti ujungnya di masa tua itu mereka akan hidup tuh, walaupun dari awalnya kita nggak kenal, berdua. Anak-anak sudah sibuk dengan kesibukan masing-masing. Tuh, di situ. Itu yang menyebabkan diri kita harus lebih kuat di dalam melihat kehidupan ke depan seperti apa. Sok, mau Mas berikutnya. Nah, kan saya dari Agustian, saya lulusan dari SMK Lentera Bangsa Karawang. 21. Satu. Titip salam Pak Ahmad Jailani. Beliau teman kuliah saya bareng sama saya. Lulusnya beda sebulan kayak sama Pak Ahmad. Saya sering ke sana. Kamu tahun berapa? 23 saya udah dokter udah lulus sih.
Saya tahun 2016, 17, 18, 19 itu sering banget ke SMK Lentera. Saya suka bareng berangkat ke Bandung sama Pak Ahmad Jalan itu. Cuma banyak, ada Pak Yoga, ada Pak siapa, ada Pak yang guru matematika itu si Pak siapa tuh yang agak gendut-gendut, si Pak siapa tuh? Ada dulu saya banyak tuh teman-teman di sana itu Lentera Bangsa, Pak Cahyo Iya, Pak di sana. Cahyo. Ada Pak Yoga di sana kan, Pak Hari ada tuh. Itu saya sering ke sana. Orang saya penelitian dokter saya pun di salah satunya tempat penelitian di tempat Pak Ahmad itu. Itu teman kuliah bareng. Kalau beliau itu dulunya juga guru. Dia guru, habis dia jadi guru, kemudian dia pernah dulu bisnis kompor dulu. Akhirnya pas dihajar sama gas bangkrut, jadi bikin sekolah. Itu udah hampir 20 tahun ya, 17-18 tahun ya. Mungkin sekarang udah 20 tahun ya. Dulu awal 14 tahun ya. Dulu awal-awalnya lumayan itu, kalau dengar ceritanya itu luar biasa. Itu memang membuka usaha begitu. Sekarang udah punya 2 dia, ada yang di Lemah Abang. Yang itu Lentera Bangsa 2 di sana. Saya lebih pernah dekat karena memang kemana-mana bareng, karena ngerjain tugas juga bareng sama orang. Orangnya nggak terlalu banyak di ini, dia lebih pengembangan keluar. Yang di dalam biasanya orang-orang wakil dan sebagainya yang ngurusin. Oke, sampai kerja di mana? Saya juga Kedai di kopi gitu. Iya, kayak semacam kopi lah. Oke, sambil belajar tuh bikin kopi segala macam. Suatu saat ini kalau emang udah pinter bisa bikin sendiri, itu lumayan loh itu. Belajar itu, kerja itu adalah bukan berarti kita kerja hanya sekedar kita ini ya, kita kerja, tapi kita kerja itu cari ilmu. Kerja itu adalah belajar yang dibayar. Kalau kuliah, belajar yang harus bayar. Beda kan? Jadi belajar dari mana pun. Tidak harus kita jurusan manajemen. Kita nggak, misalnya kopi nggak apa-apa, belajar segala macam. Tidak harus mengharuskan kita harus sama di situ. Dengan kita punya keilmuan yang berbeda, yang beraneka ragam, kita akan jadi lebih kuat ke depan. Karena takdir manusia kita nggak ada yang tahu kan. Kita mau jadi apa ke depannya kan. Yang penting kita bisa fight dengan kehidupan, bisa memenuhi kebutuhan kita dan keluarga kita ke depan. Mas? Perkenalkan, saya di Ahmad hari ini. Saya lulusan SMK Dinamika Informatika. Dinamika itu di Kerawang juga? Tasik dari Selatan. Kayak baru Pak sekolahnya Pak. Tahun berapa tuh? Saya 2021. Kayak dinamika apa? Di daerah mana sih? Dari selatan di dekat Galaksi. Baru kayaknya saya baru dengar. Mungkin Bekasi kota itu saya jarang terjamah tuh. Saya mainnya Bekasi kabupaten sama Kerawang mainnya itu. Jadi nggak terlalu ini. Sambil kerja. Pesantren. Di situ Pak pesantren. Ya di situ pesantren. SMK-nya. Berarti kalau itu lebih ini. Tapi bagus. Biasanya orang pesantren larinya ke jurusan agama. Biasanya ini ngambil manajemen. Iya. Nggak apa-apa. Tapi biasanya orang di pesantren itu yang paling nakal itu biasanya jadi kiai. Yang paling nakal di sekolah, di pesantrennya sering bolos, sering apa-apa segala macam. Jadi biasanya. Nah, kenapa? Yang pesantren. Tapi biasanya orang-orang yang pintar-pintar biasanya mencuat tuh keluar, dia jadi perusahaan, jadi pengusaha atau jadi politik dan segala macam. Biasanya yang anak-anak ada pesantren tuh, itu begitu. Itu paling banyak kayak gitu. Kenapa tuh gitu? Kenapa gitu? Gak jadi lebih baik karena memang ya itu dari ininya. Memang orang-orang yang memang di ini ya yang berhubungan dengan itu mereka yang menyebabkan bahwa mereka itu ya memang sudah takdirnya dia jadikan menjadi seorang yang lebih, manusia itu kan berubah.
Tidak ada manusia yang bersih ya, tidak ada manusia yang nggak punya dosa, semua orang punya. Tapi ketika dia punya dulu ini, itu biasanya dari turun temurun tuh kalau di pesantren. Yang nakal-nakal dulu misalnya ini tiba-tiba berubah gitu. Mungkin jadi kiai atau mungkin jadi apa segala macam, itu seperti itu. Kita nggak harus menjudge orang lain itu nakal atau tidak nakal. Yang penting adalah masa sekarang dan masa depan dia. Manusia kan bisa berubah katanya. Gitu, tidak harus ini. Dan bahkan orang yang pesantren pun tidak harus merasa menyesal karena dia pesantren. Bahkan ilmunya lebih bagus, ilmu agama dan ilmu akhiratnya itu berkembang. Tinggal bagaimana konsepnya tadi. Berbicara tentang harus ampak huminas aja di situ. Bicaranya gimana? Memadukan antara keilmuan agama yang sudah dapetin. Karena agama kan tetap manusia akan terus belajar. Mau kita belajar ilmu manajemen pun, ilmu umum, ilmu dunia pun butuh ilmu agama. Prof. Habibie sebelum beliau meninggal, beliau mengatakan ilmu yang paling baik adalah ilmu akhirat, ilmu agama. Karena itu ilmu yang akan dibawa sampai kekal selama-lamanya kehidupan abadi di akhirat nanti. Tapi ilmu dunia hanya sekedar di dunia. Sampai dengan dia berkarya menghasilkan suatu karya apa yang paling baik karyanya. Hanya itu saja. Silahkan. Siapa? Baik, kenapa nama saya Siti Melisa? Hmm? Saya perantau Pak kebetulan. Ya, saya dulu SMK di Kampung Timur. Al-Azhar. 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 Berarti masih masuk ke Islam juga ya? Swasta lah. Swasta, nggak masalah. Mau swasta mau ini yang penting ketika kita misalnya kita sekolah kan itu adalah silsilah kita. Dulu sebelumnya mau masuk lagi. Kebetulan kan ada donasi. Tenang. Itu sudah pilihan dan takdir. Iya. Sekarang kita mikir nih, kita pengen kuliah kampus A, kita nggak jadi, kita jadinya di kampus C, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang terbaik, kan baik menurut kita begitu baik menurut Allah. Manusia kan hanya menjalani kehidupan. Yang penting adalah bagaimana kita bisa menyikapi takdir ini dengan cara yang baik dan cara yang tanggung jawab yang penuh dengan semangat. Itu aja. Nggak ada nanti gelar Anda gelar SM Anperti nggak ada, SMUI nggak ada. Sebut SM aja kan. Orang nggak kenal kita, kenal hanya gelar kita. Kecuali kalau Anda misalnya menjadi seorang profesional dan segala macam, jadi diminta hanya menulis CV kita. Seperti itu. Yang di room, ada siapa aja yang di room? Silakan yang di room, saya nggak nanya, yang mau perkenalan, silakan. Random aja mungkin yang masih yang bisa ini, takutnya ada di jalan dan sebagainya, silakan. Nggak ada kayak yang di room. Saya lagi di jalan semua ya. Kenapa? Lagi jalan semua kan. Oh, mau nggak? Sri Rahayu silakan. Baik, terima kasih Bapak. Izin Bapak memperkenalkan diri. Teman-temannya lain nggak pada ini, jadi saya duluan deh. Boleh. Terima kasih Bapak. Saya dengan Sri Rahayu Bapak. Awalnya kemarin saya sudah masuk di kelas malam ya, karena ada perubahan jadwal, jadi saya gabung di weekend. Iya. Mungkin nanti mohon maaf Pak, kalau untuk Karawang nanti online terus kan ya Pak? Iya, kalau Karawang semuanya online terus. Kalau mau jalan-jalan ke Cikarang boleh, silakan. Kalau jalan-jalan iya, Pak. Saya kemarin juga kalau weekend offline terus di Cikarang. Kebetulan sekarang karena cuma satu mata pelajaran untuk weekend ini, jadi saya ikut yang online saja. Oh, ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Baik, terima kasih Bapak. Monggo, silakan. Silakan, ada lagi? Saya Pak. Monggo, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jendin. Saya sekolah di SMA Nasional Pati. Saat ini saya bekerja di PT Berdiri Matahari Logistik atau Logistik ID. Terima kasih.
Oke, Mas Jen ya. Silakan. Yang lain? Enggak, takutnya lagi pada di jalan. Saya agak ini ya, teman-teman yang di online ini kan ada beraneka ragam. Ketika misalnya saya panggil satu orang, takutnya lagi di jalan, dia hanya online gitu ya. Kalau jalan di mobil sih masih mending, dia bisa jawab. Kalau di jalannya dia bawa motor, nggak bisa jawab kan, lebih bahaya lagi kan. Itu yang jadi takutin sih. Gitu. Paling nanti presensi aja kalau misalnya di ini. Nanti yang kalau saya nanti pas presensi ya nanti saya presensi jam 12 ya di terakhir aja ya. Nanti teman-teman yang di room, kalau teman-teman ada di room terus nanti yang nggak nyaut ya tolong diinfoin ya, yang teman-teman yang Kerawang ini nih, biar nanti ke record. Baik, untuk pendahuluan saya rasa saya bahas sepintas ya, yang berhubungan dengan makro itu apa sih yang kita bicarakan tentang yang namanya makroekonomi itu. Nah, berbicara makro ya, kita berbicara makro berarti kita di sini akan berbicara tentang yang namanya antara mikro dan makroekonomi. Ya, kalau kita belajar tentang masalah mikroekonomi, kita akan dihadapkan dengan suatu hal titik beratkan ya, dengan yang namanya masalah yang membuat di dalam mencari keputusan dan penggunaan sumber-sumbernya biaya dari mana, gitu ya. Kemudian juga ini bentar ya. Nah, efisiensinya bagaimana antara penggunaan sumber-sumber dalam mencapai keputusan maksimum gitu. Nah, itu mikroekonomi yang tadi teman-teman sudah pelajari ya sama dosen sebelumnya ya. Kemudian kalau bicara masalah makro, kita menerangkan nih belajar tentang masalah bagaimana nih permintaan dan penawaran di dalam suatu lingkupnya perekonomian secara nasional. Kemudian policy, kebijakan pemerintah, kemudian campur tangan pemerintah di dalam mewujudkan kegiatan ekonomi di tingkat nasional. Jadi nggak lihatnya view-nya view helikopter yang dipakai. Jadi memotret Indonesia, bukan memotret perusahaan. Kalau mikro kan skala, ini perusahaan jalan nih gimana nih? Oh nih kenapa nih? Ini terus secara skala kecil. Kalau makro view helikopter yang dilihat. Kalau mikro persegi panjang kayak gini dilihat. Hanya sekelumit masalah yang ada di tempat itu. Gitu. Itu mikro. Kemudian ada lagi nih, ini asal mula nih orang makroekonomi nih, aliran klasik ya, Adam Smith. Adam Smith di dalamnya dia membuat suatu analisis yang mengenai tentang masalah pengangguran ya, dalamnya inflasi dan ketidakstabilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang ada di situ. Nah, dulu terkenal nih dengan Pak Adam Smith itu dengan cara modal sekecil-kecilnya untung segede-gedenya katanya. Tidak. Cuma kalau dengan teori Adam Smith ini kan berarti permasalahannya berat. Berarti kenapa? Modal kecil untung besar semau-maunya gitu ya. Ini yang akan jadi permasalahan-permasalahan yang kedepannya mungkin tidak cocok juga di zaman sekarang. Kemudian ada lagi tahun 1929 sampai 32 ini ada the Great Depreciation ya. Ini menimbulkan kesadaran bahwa sistem pasar bebas ya yang tidak semestinya secara otomatis di dalam menimbulkan perekonomian yang teguh. Nah, ini adalah aliran klasik nih, Adam Smith ini. Kemudian ada lagi John Maynard Keynes. Nah, ini seorang penulis buku nih. Nah, ini The General Theory of Employment, Interest, and Money. Ini berdasarkan landasan dengan teori makroekonomi modernnya seperti apa. Kemudian buku yang disebut, nyatanya ada buku kan ada kritik mengenai tentang pandangan ahli ekonomi klasik ya, tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat kegiatan suatu kegiatan ekonomi. Kemudian juga menerangkan faktor ekonomi dengan prestasinya bagaimana, ada pengeluaran agregat, ada permintaan agregat ya, di mana pengeluaran atau permintaan agregat ini adalah pembelanjaan yang ada atas barang dan jasa skala nasional penggunaannya. Nah ini si Johannes Keynes. Nah persoalan dalam perekonomian ini lihat ada namanya pertumbuhan ekonomi. Tumbuh ekonomi di sini berarti berkembang. Kegiatannya berkembang dalam perekonomian yang menyebabkan adanya barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat yang bertambah dan kemakmuran masyarakat itu meningkat. Dengan cara apa? Dengan pertumbuhannya. Ketika dia permintaan barang dan jasanya meningkat, diproduksinya nambah banyak sehingga masyarakat makmur.
jika kurvanya lihat produksi dan pengangguran itu, secara produksi potensialnya ini melebihi dari sebenarnya real yang sebenarnya. Pendapatan nasional potensialnya juga sama dengan sebenarnya adalah dia lebih ya, jadi dia melebihi batas daripada sebenarnya. Ada lagi siklus kegiatan perusahaan atau bisnis cycle-nya, pendapatan potensial lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan secara aktualnya. Nah ini permasalahan ekonomi yang ada. Pengangguran Pak masih banyak, ya. Terus bagaimana potensinya? Sampai kemarin ada PT Sritek yang besar ya, 38 tahun berdiri, kemudian dia menyatakan diri bangkrut ya. Tapi kalau nggak salah terakhir dibeli sama ini, sama Erick Thohir ya, kalau nggak salah ya. Itu perusahaan besar. Berarti asumsinya perusahaan itu kan berarti turun-temurun. Mungkin kalau dia punya keluarga, mungkin dari orang tuanya merintis. Habis itu orang tuanya merintis, kemudian muncul ke generasi pertama anaknya. Generasi ketiga ke cucunya, generasi keempat ke cicit dan sebagainya. Nah sampai kuat berapa tahun? Sampai kuat berapa generasi? Sampai kuat 7 turunan misalnya, atau berapa turunan gitu. Turunan ke-8-nya nggak ini. 38 tahun kan berarti otomatis turunan ke berapa? Kalau dari suatu ini orang tuanya misalnya dia berkarir dari umur 25 sampai umur 50-an lah. Berarti kan generasi pertama itu saya menilai 30 tahunan. Kalau 30 tahunan generasinya dia udah punya anak segala macam kan. Berarti ya generasi pertama masuk ke generasi kedua tuh generasi pertama tuh generasi anak. Generasi ketiga generasi cucu. Biasanya yang kalau generasi antara orang tua dan anak itu nggak akan terlalu jauh bedanya. Tapi kalau generasi cucu biasanya itu agak lebih berat, agak jauh. Ributnya lebih panjang. So, perusahaan dimiliki oleh keluarga, suami dan istri. Punya anak 4. Ya. Generasi pertamanya berarti 4 anak itu ya? Ya benar nggak? Tapi anak itu menikah. Punya istri atau punya suami. Berarti generasi pertama itu bukan 4 tapi 8. Karena kepalanya itu suami istri pasti akan terus ikut andil tuh di dalamnya. Ya kan? Ada 8 orang. Generasi pertama. Generasi kedua berarti dari 8 itu punya anaknya berapa nih? Si anak yang pertama dan istrinya atau dengan suaminya dia punya anak misalnya 4 misalnya. Berapa? 4 kali 4? 16. 16 ini nanti lagi nih. Semakin lama semakin banyak kan generasinya. Nah, biasanya ketika sudah banyak orang kayak gitu, itu biasanya itu akan lebih banyak masalah. Harus makanya salah satu cara ketika perusahaan itu besar, mau tidak mau harus dirubah dari perusahaan keluarga menjadi perusahaan yang profesional yang harus dijalani dengan sistem dan dibuat dengan menggunakan saham dan segala macam. Karena kalau dengan menggunakan itu, nanti sistem yang bekerja, paling ribut nanti berbagai persentase aja. Kalau di awal-awal mungkin nggak terlalu masalah. Nah itu yang sering terjadi kolaps itu adalah karena awal manusia itu adalah tidak pernah puas dengan apa yang didapatkan dalam hidupnya. Jadi terus dia akan berusaha mencari. Apalagi orang-orang yang dalam keadaan maaf kurang, itu akan mencari dengan berbagai macam cara. Karena manusia itu kan sifatnya serakah. Kalau tidak bisa dia manage dirinya, tidak bisa dia menginikan, ya itu akan lebih berat dalam kehidupan. Sehingga yang ada ketika banyak perusahaan yang bangkrut, akan ada masalah berikutnya di secara nasional, nganggur. Pengangguran ini adalah angkatan kerja katanya yang disuruh mendapat pekerjaan, tapi sebab utamanya dia akan meningkat buruknya pengangguran yang banyak, dia nggak punya uang dan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, akhirnya yang ada adalah tindak kriminalitas meningkat, dia mencuri dan sebagainya. Mungkin orang yang mencuri karena lapar dengan orang yang mencuri karena korupsi berbeda ya. Tapi hukum di Indonesia lebih pro kepada orang yang korupsi dibandingkan yang hukum kena lapar. Karena korupsi dia bisa bagi-bagi duit. Tapi kalau misalnya dia yang tindak kriminalitas, ketahuan digebukin rakyat lah, digebukin warga langsung babak belur dan segala macam. Padahal dia karena dia lapar dan nggak salah.
Saya kadang melihat orang-orang di kehidupannya, orang yang mencuri belum tentu dia itu salah. Mungkin jadi dia lapar karena dia untuk bertahan hidup dengan cara dia gelap mata, karena orang kita itu kita tuh udah mulai hidupnya udah hilang tentang toleransi. Makanya dengan puasa ini kan kita disuruh bagaimana kita akan merasakan lapar kayak gini, ketika kita habis sahur, kita habis buka, itu luar biasa. Nah, karena memang lapar itulah yang menyebabkan tindak kriminalitas. Kita harus lebih pro yang ini. Makanya kan saya melihat seseorang yang ketika pengangguran ini ada dan dia menurun ya, tindak ini PR-nya itu adalah bisa warga dan masyarakat dan juga pemerintah untuk bagaimana menekan tindak kriminalitas itu. Karena manusia kan identiknya kalau saya bilang dia akan bagaimana dia mencari sesuatu untuk bertahan hidup di dalam kehidupannya. Tuh PR beratnya. Kemudian inflasi ngaruh ya setiap tahun ya. Apalagi kalau inflasi, kenaikan harga dan segala macam. Ini bulan puasa nih naik lagi. Apalagi mau lebaran ya kan dan sebagainya. Sehingga masalah inflasi ini adalah masalah yang kenaikan harga yang berlaku yang dalam suatu perekonomian. Inflasi dapat bersumber nih dari tingkat pengeluaran agregat ya, kemampuan produksi atau pekerja-pekerja yang menuntut adanya kenaikan upah. Ya, inflasi mau tidak mau upah yang naikkan itu bukan berarti naik, tapi hanya penyesuaian dengan inflasi yang ada. Gaji UMR sekarang berapa? 55. Tahun 2006 UMR di PT itu Kabupaten Bekasi itu 825.000. Itu tahun 2006. Berarti uang 825.000 tahun 2006 dengan sekarang 5 juta sekian sama. Karena bukan naik gajinya, itu hanya apa? Hanya penyesuaian dengan inflasi. Karena kenaikannya kalau teman-teman lihat bisa 5%, bisa 10% kan, kenaikan dari gapok sebelumnya. Nah, itu adalah penyesuaian. Inflasi namanya. Kemudian lagi masa neraca pembayaran juga sama nih. Ada namanya defisit neraca di situ ya. Mulai dari perekonomian terbuka ya, dalamnya ada defisit anggaran pembayarannya, ada neraca perdagangan ya, ada kebutuhan secara penyuluhan. Sehingga defisit pembayaran ini mengakibatkan nanti perekonomian itu berubah di dalam masyarakat. Nah, kalau bicara nasional nih ada namanya pendapatan nasional atau pendapatan produk nasional. Ada namanya PNB, ada PDB. Kalau PNB adalah produk nasional bruto. Kalau PDB adalah produk domestik bruto. Ya kan? Contoh, itu ada tingkat pertumbuhan ekonomi. Digunakan suatu nilai prestasi ekonomi di situ. Kemakmuran PDB-nya tahun 2014 adalah 120 T misalnya. Meningkat 126 T pada tahun 2015. Pada tingkat perekonomiannya tumbuh itu adalah yang 126 itu dikurang 120 per 120. Berarti adalah 105% kenaikannya. Berarti kenaikannya tingkat inflasinya pertumbuhan ekonominya 5% dari tahun 2014 ke tahun 2015. Itu diukur secara nasional. Misalnya tingkat pertambahan kemakmuran, di situ ada tuh dihitung pendapatan per kapita di berbagai tahun. Saat tahun 2014 jumlah penduduknya 120 juta dan meningkat menjadi 122 juta tahun 2015. Pendapatan per kapita tahun 2014 adalah 120 triliun dibagi 120 juta. Ketemu 1 juta pendapatan per kapita, pendapatan per masyarakat per orangnya segitu. Dengan jumlah penduduknya yang ada di Indonesia. Kemudian tingkat pendapatan per kapita jadi setelah 126 T dibagi 122 juta. Jadi 1 juta 32.787. Pendapatan per kapitanya pada 2015 adalah dikurang itu 1.032 dikurang 1 juta dibagi 1 juta berarti kenaikan sekitar 3,3%. Ini kalau melihat secara global ya dalam perekonomian. Esensinya bukan saya melihat perhitungan kepada teman-teman, ini menunjukkan bahwa oh ternyata kenaikan ini dilihat dari seperti itu. Kenaikannya itu hanya gambaran secara kasat mata aja. Kemudian berikutnya ada lagi tentang tenaga kerja nih dan pengangguran yang ada. Nah, tergantung angkatan kerjanya berapa. Kalau dulu kan zaman dulu itu orang lulusan SMP boleh kerja, berarti usia di atas 10-11 tahun ya zaman dulu.
Di zaman itu usia 15 tahun tuh boleh kerja. Zamannya Ibu Megawati kalau nggak salah, masih SMP ya, zaman Gus Dur, zaman Pak Harto. Kemudian sekarang angkatan kerja di usianya usia 18 tahun. 18 tahun. Atau usia 18 tahun secara otomatis dengan usia itu dianggapnya dia di usia yang angkatan kerja. Terus SMA sekarang kan 17 tahun. Dia kalau belum 18 tahun kan masuknya sebagai magang kan. Masuknya. Jadi nggak boleh di bawah kerja situ. Kemudian berubah lagi dan sebagainya, sehingga perekonomian itu pengangguran dan partisipasi bisa dilihat, bisa tentuin di situ. Jawa Barat deh banyak banget kan. Upah minimum Jawa Barat itu paling rendah itu daerah Garut kayaknya masih 2 jutaan nih Garut. Dan di sana kalau Anda belanja beli sesuatu masih murah. Bukan berarti Bekasi ini uangnya gede, enggak. Anda kalau balik ke sana gede duit, tapi kalau Anda hidup di Jakarta, hidup di Bekasi kecil. Karena kebutuhan buat makanannya berat. Makan biasa beli Padang 15.000, 20.000. Mungkin kalau di Garut mungkin 10.000 masih bisa di sana harganya. Karena kecil nilainya kita mata uangnya. Nah, berbagai macam hal yang berhubungan dengan inflasi yang ada di dalam. Nah, kemudian ada lagi alat pengetes nih perekonomian nih di dalam kita menstabilkan kegiatan perekonomian di dalam makroekonomi. Di sini diartikan ada berbagai macam nih ekonomi di mana tidak ada pengangguran yang serius. Artinya adanya kestabilan harga harus stabil. Nah, apalagi sekarang pas mau lebaran gitu ya. Bagaimana pemerintah harus bisa menekan harga, menetapkan harga yang sama dengan yang lainnya. Misalnya kalau mau hari raya itu naiknya luar biasa. Karena mereka permintaannya meningkat sementara barang di dalamnya itu sedikit. Makanya kalau misalnya pas mau lebaran, pas mau bulan puasa, biasanya tuh mall itu diskon besar-besaran ya. Kenapa? Karena mereka biasanya dengan data itu tuh dibuat yang lebih kecil lagi. Stok gudang dikeluarin biar habis, nanti pas lebaran, pas bulan puasa yang baru itu stok baru semua, harga lebih mahal. Makanya kalau diskon sekian-sekian itu biasanya mereka menghabiskan stok gudang yang dulu. Udah untung Pak? Udah, dia udah untung. Bahkan dia biasanya itu cuma buat balik modal doang. Bukan barang bekas, tapi barang stok lama. Stok lama itu biasanya mereka ini kan minimal mereka untuk bisa balik modal. Karena daripada numpuk di gudang, nggak ada tempat penyimpanan dan segala macam. Itu yang namanya pas ketika diskon. Diskon 50% plus 20 plus 30 misalnya. Itu bukan nih gratis. Misal harganya 100.000, diskon 50% plus 30 plus 20. Kan kalau dijumlahin 100 ya, free ya. Itu bukan gitu cara hitungnya. Hitungnya gini. Diskonnya misal harganya 100.000. Pertama diskon 50%. Berarti diskonnya berapa? 50.000. Berarti 100.000 dikurang 50.000. Berapa? 50.000. Terus diskon 30% dari 50.000. Berapa? 15.000. Berarti tinggal 15.000 tuh potongannya. Terus diskon 20% dari yang harga yang paling terakhir. Jadi 50.000 dikurang 15.000 berapa? 35. 20% kali 35 berapa? 7.000 ya. Berarti 35.000 dikurang 7.000. Berarti 20 berapa? 8. Gitu. Bukan gratis. Karena harganya kan sama kan juga di-up dulu harganya. Harganya misalnya cepet, mereka up nih karena harga diskon ini tinggi, jadi dia up jadi 200, jadi biar menarik perhatian aja. Itu biasanya terjadi untuk cewek-cewek itu senang. Kalau ada diskon plus. Karena mereka berburu diskon. Beda GoPay aja diperjuangkan kalau sama cewek. Belum jadi mama. Nah, kalau jadi mama udah lebih lagi, perhitungannya lebih lagi. Karena mereka berpikir dengan uang itu pun mereka akan bisa ini. Itu ya tujuannya dalamnya ada menstabilkan kegiatan ekonomi dalamnya. Ada lagi dengan kerja penuh tanpa inflasi. Nah, kalau tanpa inflasi enak ya. Jadi kita kerja tidak ini, tapi kayak nggak mungkin deh. Karena setiap tahun kalau saya lihat dengan politik perekonomian yang lain itu serba tidak pasti, itu biasanya inflasi itu selalu ada, tidak akan pernah tidak ada inflasi.
Nah, kemudian ada berbagai macam nih, ada kebijakan nih, kebijakan fiskal, kebijakan moneter. Nah, nanti di pertemuan berikutnya dibahas nih lebih banyak fiskal yang kita itu di dalamnya dibahas nih. Kemudian lagi nih ersat ekonomi nih. Terakhir nih, sebelum saya absen, nanti ini ada buku The Rise of Ersat Capitalism ya in Southeast Asia. Nah, ini dia menjelaskan tentang istilah dari Yoshikara ya, Fumio ya dari Kyoto. Dia menjelaskan bahwa kapitalisme adalah suatu aliran ekonomi yang berdasarkan pada persaingan bebas dan peningkatan kreativitas dalam rangka mencari untung pribadi yang sebesar-besarnya. Nah, kalau misalnya kapitalisme untuk sebesar-besarnya, kalau itu perusahaannya perusahaan pribadi, perusahaan swasta, menurut saya sah-sah saja. Tapi kalau ini perusahaan negara kan nggak mungkin, karena negara ya keuntungannya juga selainnya memberikan subsidi kepada rakyat, karena uangnya juga balik lagi keuntungannya buat rakyat lagi. Ada 2 indikator ersat ekonomi itu. Kalau banyak campur tangan pemerintah, sehingga ekonomi di dalamnya itu menjadi tidak dinamis dan menumbuhkan para adanya pencarian dari keuntungan yang lebih besar. Oleh kapitalisme juga berkembang di Asia Tenggara ini tidak berdasarkan pada perkembangan teknologi yang memadai. Lagi sekarang teknologi sudah cukup berkembang sangat dahsyat ya, dengan yang lainnya, sehingga menyebabkan kita harus lebih cerdas dan melihat ke depannya bagaimana. Oke ya, tuh kemudian kita sampai jam 12 ya. Kita absen dulu. Ini yang belum sampai rumah, apalagi baru pulang kerja, bawa kendaraan ya? Hati-hati di jalan kalau jam makan dulu ya. Ini bahaya kalau merem di jalan. Ya, jalan ngeri sih. Bagian sip malam langsung ya. Saat kita absen dulu di sesi 1 ya. Tapi Wulandari ada? Hadir, Pak. Hadir, oke. Sri Rahayu? Hadir, Bapak. Ling Kristiani? Ling hadir, Pak. Tapi lagi Hadir. stop apa gitu di pabriknya ya. Oke. Selvianita? Selvianita ada? Coba ya kalau di room dilihat, ada di room nggak? Selvianti juga ada, Pak. Oke. Kemudian Maya Susanti? Hadir, Pak. Hadir, ya, hadir semua ya. Yang belum ada di Edling, absen manual dulu di grup ya. Biar nanti, ini satu kelas lagi. Ini ada Aisyah Diah Pertiwi. Hadir, Pak. Dini Andini. Hadir, Pak. Elisa Trisenda Aritona. Hadir, Pak. Dedi Agustin. Hadir, Pak. Hadir. Jaidan Ahmad Fahreji. Intan P. Hadir, Sritonga. Bapak. Hadir. Oke, Siva ada. Audi Dia Aprilia. Audi hadir, Pak. Audi hadir. Hadir. Muhammad Zainuddin. Ada Muhammad Zainuddin? Muhammad Zainuddin ada? Hadir. Oke. Yang belum ini di Edling manual dulu ya? Aku ya. Hah? Belum ada ya? Iya, soalnya kemarin
pindah pindah kelas. Berarti pindah kelas ada di kelasnya yang Senin kayaknya nih. Senin. Yang ini kayaknya. Cuman nanti yang ngajarnya kalau malam bukan saya ngajar. Nih ini. Tapi ini yang kamu akuntansi manajemen? manajemen Pak. Dia manajemen kayaknya. Karena jadwalnya masih berantakan. Manual dulu aja ya. Gak apa-apa nanti sambil di grup aja nanti namanya sama NIM-nya nanti tinggal komprim ke bagian akademik ya, biar dipindahkan. Mungkin kalau yang ada perpindahan kelas segala macam tuh nanti dari mereka yang mindahin. Gitu, lapor dulu. Silakan ada sharing atau pertanyaan? Kalau misalkan aku punya programnya pas selanjutnya gimana? Diinfo aja ke temennya. Jadi biar nanti pasnya dihadirkan. Gitu. Diinfo aja. Jadi info bisa biasa saya kalau di grup kan kalau pribadi saya jarang lihat ya. Saya ngeliat itu biasanya di grup. Kalau mau di grup aja nggak apa-apa. Kalau nggak diinfo ke temennya yang hadir. Gitu. Karena memang kan kondisi kerja kan nggak sama ya kondisinya. Nah minggu depan saya nggak bisa hadir karena minggu depan saya ngajar pasca. Ya kan, ngajar pasca. Paling nanti kalau misalnya mau ganti hari di online semua paling di hari biasa. Biasanya kosongnya hari apa tuh? Minggu aja. Minggu yang di room hari Minggu ada yang ada kuliah nggak? 2 matkul sampai jam berapa? 12 Pak. Jam 12 ya. Berarti kita bisa nanti kalaupun nanti ini di jam 2 jam 1 ya berarti ya bisanya ya kalaupun nanti misalnya ada ini. Nanti info di grup aja ya. Nanti kalau misalnya minggu depan misalnya mau ganti nanti bisa di hari Minggu berarti jam 1. Gitu. Selebihnya nanti normal. Saya cuma ngajar pasca kan paling cuma keganggu cuma 3 sesi gitu, keganggu. Selebihnya nggak masalah. Oke, nanti di link saya masukin semua bahannya ya. Jadi nanti tinggal ini tugas-tugas biasanya saya kalau tugas teman-teman nggak usah khawatir. Tugas itu saya biasanya tugas 1, 2, 3 akan saya berikan di awal ya. Nanti sebelum UTS itu pengumpulan itu paling lambat pas UTS. Jadi kalau teman-teman UTS-nya ada di hari Sabtu, UTS-nya misalnya tanggal 25 misalnya, bulan apa misalnya. Nanti deadline tugas 1, 2, 3 itu bukan di set di pertemuan ketiga atau pertemuan ke-5 atau pertemuan ke-6. Tapi saya setnya di pas UTS terakhir. Ya. Kemudian tugas misalnya ke 4, 5, 6. Misalnya saya set di pertemuan ke-8, 9, 10. Pengumpulannya bukan di pertemuan 10 atau pertemuan 9, tapi di pas UAS. Jadi UASnya kapan? Itu deadline terakhirnya. Ya. Batas waktunya tuh pokoknya ini ya. Saya ujian UTS itu ini waktu 1, 2, 3 selesaiin gitu. Ya. Terus tugas 4, 5 misalnya 5, 6, 7 gitu. 4, 5, 6. Pokoknya UASnya kapan gitu. Itu deadline-nya. Mau ngerjain duluan boleh, silakan nggak masalah. Kalau mau ngerjain silakan. Terus konsekuensi kalau misalnya teman-teman ada yang belum ini nggak apa-apa. Saya biasanya kalau masih dalam jangka waktu seminggu saya bukain di adlinnya tanpa pengurangan nilai. Tapi kalau misalnya terlambatnya misalnya 1 minggu lebih, minta saya bukain, nanti ada pengurangan nilai. Karena udah konsekuensi ya. Saya plus minus seminggu boleh lah, nggak apa-apa. Kalau misalnya terlambat, misalnya Pak saya izin minta dibukain, saya bukain lagi seminggu, nggak apa-apa. Tapi mendingan konfirmasinya kalau bisa pas udah siap upload. Jangan konfirmasi belum siap upload, percuma aja kan. Saya bukain juga nggak di-upload gitu. Gitu ya. Jadi nggak usah khawatir teman-teman karena sambil kerja juga. Jadi kalau saya tugasnya lihat deadline-nya pas ketika ujian nanti online dan offline nanti kita sepakati ketika di pertemuan pas mau UTS, pas mau UAS. Jadi bagi-bagi waktu tuh teman-teman karena sambil kerja, sambil juga mungkin sudah sudah berkeluarga juga ya mungkin. Nah itu kan sama-sama harus cari-cari waktu. Gitu. Gak apa-apa, saya dulu itu saya nikah dulu masih kuliah semester 5 loh saya dulu nikah. S1. Saya nikah dulu semester 5, saya doang kerja di PT.
Terus saya nikah itu semester 5, istri saya udah lulus D3 bidang. Saya nikah, anak saya udah lahir, saya masih semester ke-7. Saya wisuda itu anak saya baru 6 bulan. S1 guru matematika pada waktu itu. Karena saya orangnya kan banyak kerjaan luar, jadi nggak terlalu takut dengan kebutuhan. Terus saya selesai S1, saya langsung kuliah lagi S2. Istri saya dari D3 bidang saya terusin ke S1 ini. Sebenarnya nggak masalah sih. Kayak saya bilang tadi, punya mimpi itu tidak usah dipikirin. Ya, catat mimpinya, kejar mimpinya, action, jalan. Nanti jalan semesta itu akan mendukung. Makanya kalau teori fisika, kalau saya dulu tuh, karena saya hobi eksakta ya, eksakta itu kan gini, kalau dalam teori fisika itu kan mestakum, semesta mendukung. Ketika kita punya sesuatu keinginan itu baik, Allah itu dengan berbagai macam cara itu akan memberikan sama kita. Yang penting kitanya niatnya baik dan kita kejar, tetap kita berprasangka baik sama Allah dan kita minta sama Allah, itu jalan kok semua. Sampai saya mau kuliah dokter pun saya nggak punya duit, dan akhirnya juga saya biar kuliah juga hampir semuanya di luar gaji saya bisa mendapatkan sesuatu hal kerjaan lain yang memang bisa menyelesaikan untuk kuliah dokter saya. Makanya saya bilang tadi, yang penting mau aja. Gitu. Kuliah S2 MKOM saya pun sampai itu kemarin tuh ada yang subsidi, ada yang bayarin. Pas kemarin ada pas semester ke-4 yang bayarnya stop gitu. Jadi makanya saya antara maju mundur, mau saya terusin bayar, saya hitung tuh hampir sekitar 8-9 juta, sampai 10 juta lah sama uang wisuda tuh. Tinggal saya bayar, kalau saya bayar sidang, kalau nggak saya bayar ya udah biarin. Nah, emang saya dulu itu nggak jarang ngeluarin dari kocek uang gaji pribadi. Jadi harus gaji saya job saya keluar, karena nggak mengganggu stabilitas kehidupan. Bisa kok semuanya. Jadi semuanya gini, prinsipnya Allah ngasih rezeki sama kita bukan apa yang kita minta. Benar nggak? Ustadz sama. Tapi apa yang kita butuhkan. Kalau kita banyak kebutuhan baik, kan kuliah termasuk kebutuhan baik ya. Allah kasih kok. Karena kebutuhan baik, sok aja. Dulu saya kuliah butuh ini. Dari uang dari mana juga mikir nggak kepikiran. Tiba-tiba selesai aja gitu kan. Sok aja gitu, rasain. Karena memang rezeki itu ya itu kita butuh Allah kasih. Kalau kita minta terlalu alay, mintanya helikopter, nggak bakal dikasih dulu, belum waktunya punya helikopter. Coba kalau orang jadi presiden minta helikopter, dikasih sama Allah. Iya betul Pak, aku nganggur tuh bulan Desember awal ya. Kayak aduh mikir berkuliah gimana ya. Tapi alhamdulillah itu pasti insya Allah ada jalannya. Iya alhamdulillah ada jalan kemarin Februari awal. Nggak usah takut kan intinya. Makanya kalau kita terlalu banyak takut ya, itu akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita dan kita akan merasa lemah gitu. Dan akhirnya itu malah masuk ke dalam pikiran kita toksik, akhirnya yang ada stres kita. Gitu. Masih mending masih muda-muda. Ya kan? Coba yang pensiun tadi yang saya bilang tadi. Udah dia bingung. Duit nggak ada. Kerja udah tua gini, siapa yang mau pakai tenaga saya gitu kan. Karena dia stres kan, nggak bisa ngapa-ngapain. Habis stres mikirin terus, stroke kan. Karena dia nggak gerak, nggak kerja, nggak mau ngapain, cuma makan tidur gitu. Kalau punya duit banyak, makan tidur gemuk ya. Ini makan tidur terus mikirin duit dari mana kan. Stres. Habis stres stroke kan. Terus stroke kubur gitu. Nggak sifat tuh hidup. Makanya saya bilang, wanti-wanti ke teman-teman, saya bilang itu ya. Karena esensinya seorang dosen itu dalam ruang kelas itu sama dengan ibaratnya itu kita hanya ketemu di dunia dosen. Ketika kita sudah di kehidupannya tadi masyarakat, kita kembali jadi warga masyarakat. Teman-teman ketemu saya nanti bukan dosen dan mahasiswa, tapi kita sama-sama warga masyarakat. Gitu, yang satu dengan yang lainnya kita ya bisa bersilaturahim, bisa bertegur sapa saja kan, tanpa harus takut nilai, enggak juga gitu ya. Jadi menurut saya itu dosen itu hanya sebagai label saja. Sama halnya kayak kita guru-guru kita dulu waktu sekolah, itu hanya label saja di sekolah. Ketika kita sudah lulus dari tempat itu, kita ketemu hanya say hello doang kan, salam, nanya kabar atau apa segala itu saja. Jadi ibaratnya mereka berjuang dengan perjuangannya masing-masing. Karena hidup itu yang kita yang menentukan, bukan orang lain yang menentukan. Kalau ada teman yang kepo sama kita, biarin.
Gak usah diapa-apain. Saya sering dulu waktu saya dulu kuliah S2 MM, teman saya bilang gini, lu kan satunya matematika, kenapa ngambil jurusan manajemen MM gitu ya. Saya saking malesnya ngelain teman saya, yang kuliah saya, yang bayar saya, situ mau ngapain? Situ jadi donatur saya. Oh jadi donatur saya nggak apa-apa gitu kan. Karena manusia lebih cenderung lebih banyak mengomentari urusan orang. Jangan dengerin urusan orang. Jangan dengerin orang ngina kita. Malah kalau orang ngina kita, terima kasih. Ucapin terima kasih. Jadikan sebagai cambuk, jadikan sebagai pelecut bahwa diri kita menjadi lebih kuat. Kehidupan. Tunjukin, gak usah marah, tunjukin kita lebih hebat dibandingkan dia. Kehidupan nyata nanti kita jadi orang yang lebih hebat, dia sendiri akan diam sendiri. Gak usah takut dengan kehidupan. Karena kehidupan tuh yang menuntut kesuksesan bukan orang lain, tapi kita sendiri. Orang tua kita hanya mendoakan kita, tapi selebihnya kita. Supportnya dari kita sendiri. Makanya kalau Anda berani punya suatu apa namanya itu ya, keinginan besar, strength besar dari teman-teman yang punya, bukan orang lain. Target teman-teman tuh punya target. Kalau saya di laptop itu ada. Saya tuh punya target tuh minimal tuh 100 harus saya tulis. 100 sudah tercapai, saya delete. Tinggal cepet lagi. Ada sudah tercapai 2, delete lagi, nambah 2. Dan step by step itu saya lewat. Karena kalau kita berpikir berfokus pada suatu keinginan, itu kita akan, hati kita dan pikiran kita akan terus fokus ke sana. Dibandingkan kita tidak punya keinginan dan tidak punya suatu apapun yang kita harapkan. Manusia tidak punya suatu dreams, tidak punya suatu hope, tidak punya suatu cita-cita. Enggak ada. Hanya buat situ. Sama halnya kayak suami istri. Suami istri juga sama. Dia punya sesuatu hal yang memang yang keinginan pribadi dan keinginan keluarga ke depannya. Dan jelas kalau teman-teman punya suatu keinginan, satu pesan saya, tidak boleh ngomong sama siapapun. Karena orang lain yang mendengarin akan hasad, akan nyemooh kita, akan sebel sama kita, akan merasa bahwa diri kita, oh sok pinter lo, oh lo sok ini lo. Kalau punya cita-cita, cukup tulis diri sendiri, ngobrol sama Allah, gelar sejadah, nangis di situ, tercapai, alhamdulillah. Gak usah ngomong sama yang lain, karena percuma ngomong sama yang lain. Orang manusia itu gini cenderung, manusia itu cenderung kita berpikir, kita nggak senang nih dengan orang ini, dengan kita nggak senang orang itu, ngelihat kita sukses itu orang nggak senang, itu manusia. Ngelihat kita sengsara senang orang. Hanya kalau Anda punya cita-cita, punya mimpi, cukup diri kita yang tahu dan Allah yang tahu. Selebihnya berhasil, orang lain melihat kita. Nanti gak usah nyari saudara, gak usah nyari teman. Kita banyak duit, kita jadi orang sukses, orang ngikutin kita kok. Anda gak punya duit, teman-teman Anda ngilang, tinggal semua. Kita punya duit banyak, orang gak kenal pun datang. Soal aja. Ya. Jadi saran saya, kalau tadi niatnya baik, khairun anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya bisa jadi manusia yang bermanfaat, ya bermanfaat. Tapi kita harus melihat karakter-karakter manusia. Karena Nabi saja, Rasulullah aja sama. Orang yang paling baik, orang paling suci, dijamin surga. Tapi sama kan? Dihina orang, diludahin orang, dicaci maki orang, dan sebagainya. Itu orang paling mulia, manusia paling mulia. Kita apalagi manusia. Ya kan? Sama teman aja kita belum tentu juga kita ini. Kalau dia udah nikah, udah berkeluarga, bisa jadi kita juga udah nggak mikirin dia juga kan. Masing-masing di kehidupannya banyak berjuang dan bergerak. Oke, thank you buat hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Kalau nanti kita ganti di hari Ahad ya, nanti kita ganti. Kalau nanti kita infokan di grup WhatsApp-nya. Terima kasih. Kita bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Kenapa? Udah langsung pulang atau masih ada kuliah lagi? Bisa ada? Sampai ini? Sampai jam berapa?